Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu kelompok yang berjudul Media Mahasiswa, telah mewawancarai mengenai standar interaksi Sungai Tembung, yaitu GPS. Kami telah mewawancarai sanggar ini dan alhamdulillah banyak sekali edukasi dan manfaat yang telah diberikan oleh GPS Tembung. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mendukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Sebelumnya perkenalkan, saya dari mahasiswa hukum dan syariah prodi Winsu ingin mewawancarai mengenai organisasi Gerakan Peduli Sungai Tembung atau GPS. Yang pertama, saya ingin bertanya apa saja visi misi dari GPS Tembung. Oke, perkenalkan, saya adalah perwakilan dari Gerakan Peduli Sungai Tembung. Jadi Gerakan Peduli Sungai Tembung adalah suatu wadah kelompok pemuda yang bergerak untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan. GPS sendiri memiliki visi untuk mengajak gerakan anak-anak muda untuk bergerak dalam melestarikan lingkungan sekitar khususnya sungai dengan berbagai misi, yaitu dengan program-program pelestarian, edukasi, dan sosial. Yang kedua, sejak kapan GPS Tembung berdiri? Nah, gerakan GPS sendiri lahir sejak tahun 2018. Namun kita memulai kegiatan pun di tahun 2019. Nah, jadi kegiatan ini berawal di tahun 2018 dan mulai eksekusi di lapangan di tahun 2019. Lalu siapa penggagas utama terbentuknya organisasi ini? Jadi penggagas utama gerakan ini adalah saya sendiri, dibantu oleh rekan-rekan yang tinggal di Bandar Khalifah, khususnya di Kecamatan Persituan dan sekitarnya. Apa saja hal positif yang sudah dilakukan selama organisasi ini berdiri? Nah, jadi beberapa program yang telah dilakukan dan telah menjadi program utama di GPS ada 3 pilar, yaitu di bidang pelestarian lingkungan. Kita mengadakan kegiatan seputar lingkungan, yaitu baik kegiatan susur sungai dengan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di tepian sungai maupun di alur sungai. Lalu kita ada kegiatan namanya One Man One Tree, jadi satu orang itu menanam satu pohon. Nah, jadi dengan kegiatan itu kita mengajak masyarakat untuk peduli dengan lingkungan. Lalu kita ada namanya kegiatan edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan itu adalah kegiatan mengajak dan mengedukasi masyarakat secara luas bahwasanya sampah itu memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Nah, salah satunya adalah sumber bencana. Dengan banyaknya sampah yang dibuang ke sungai, maka sungai akan menjadi pendangkalan, terjadi pendangkalan pada sungai yang biasa kita sebut dengan sedimentasi. Lalu dibalik itu sampah juga jika kita kelola dengan baik, maka dia akan menghasilkan nilai ekonomi. Maka kita buat edukasi ekonomi sirkular. Dan untuk anak-anak kita buat namanya ruang edukasi itu Sanggar Literasi Tembung. Kegiatannya itu berbasis edukasi tentang lingkungan, baik itu kreasi sampah dan pengenalan jenis sampah. Lalu untuk masyarakat kita juga buat namanya kegiatan pemberdayaan. Di pemberdayaan ini kita mengajak masyarakat bahwasanya sampah itu baik bila kita kelola dengan baik dan akan buruk dan menjadi bencana bila kita tidak mengelolanya. Lalu kita ada program lainnya, program sosial kemanusiaan. Itu kita turun ke bencana-bencana alam seperti banjir bandang, banjir-banjir yang mengenangi daerah-daerah lainnya gitu, khususnya di daerah yang disebabkan oleh banjir sungai. Dan kita juga ada namanya program mitigasi bencana, mengajak masyarakat dan mengedukasi masyarakat melalui program-program seperti penanaman rumput vetiver untuk mengurangi risiko gerak tanah atau longsor. Lalu kita membuat kegiatan-kegiatan pembuatan jalur evakuasi, simulasi bencana, dan lainnya. Apa dampak positif organisasi ini kepada masyarakat? Nah, jadi kalau dampak presentasinya seperti ini. Yang namanya suatu gerakan pasti kita nggak bisa menilai diri kita, tapi lebih ke masyarakat. Artinya seperti ini. Kegiatan-kegiatan kecil, kegiatan-kegiatan positif yang berukuran kecil apabila dilakukan oleh banyak orang, maka akan menghasilkan suatu gebrakan yang besar. Hari ini sungai dijadikan oleh masyarakat sebagai tong sampah terpanjang di dunia. Jadi sungai hari ini adalah salah satu dijadikan
tong sampah, padahal sejatinya sungai adalah sumber kehidupan. Dengan hadirnya gerakan GPS ini, beberapa titik tumpukan sampah berada di tepi sungai Tembung. Perlahan kita edukasi masyarakat dan kita lakukan eksekusi aksi bersih dengan membersihkan sempadan-sempadan sungai. Dan pada akhirnya beberapa titik berhasil kita bersihkan. Nah, jadi kita nggak mampu untuk membersihkan semua sungai. Jadi dibutuhkan kolaborasi semua pihak, baik stakeholder, swasta maupun pemerintah untuk bekerjasama. Apakah visi misi dari GPS Tembung ini sudah terlaksana dengan baik? Dan bagaimana tanggapan masyarakat pada saat organisasi ini dibentuk? Apakah mereka menanggapinya dengan baik atau tidak? Nah, untuk tanggapan masyarakat dengan gerakan GPS ini, jadi seluruh kegiatan GPS telah kita laksanakan. Untuk kesuksesan, untuk goal yang kita capai, artinya seperti ini, bahwasanya setiap gerakan-gerakan sosial itu pasti ada pro kontra, termasuk di GPS. Banyak pihak-pihak yang merasa senang dengan hadirnya GPS, mereka nyaman dengan lingkungan yang bersih, dan ada pula sebagian masyarakat ataupun kelompok-kelompok tertentu yang menolak kita. Artinya apa? Mereka merasa terganggu karena kita melarang mereka untuk membuang sungai. Nah, dengan gerakan ini kita berharap banyak pihak yang turut andil dalam kegiatan kita, bekerja sama berkolaborasi untuk membangun lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Lalu apakah harapan untuk organisasi ini? Harapannya yaitu kita berharap banyak kelompok-kelompok pemuda, anak-anak muda yang ingin membuat suatu gebrakan itu melalui hal-hal kecil. Kita berharap banyak anak muda mulai peduli dengan lingkungan. Artinya sekarang kita menggunakan satu botol plastik, kita menggunakan satu pipet plastik atau sedotan plastik itu nampaknya hal sepele. Jadi untuk harapannya kita berharap banyak anak-anak muda, khususnya teman-teman sekalian, bisa ikut andil dalam yang namanya gerakan peduli lingkungan. Bukan hanya sungai, tapi lingkungan dan alam ini cukup luas cakupannya. Dan kebetulan kita fokus di sungai. Oleh karena itu, kita ingin mengajak bahwasanya lingkungan ini adalah tempat kita tinggal, alam ini tempat kita tinggal. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Sekarang lagi marak-marak kita menggunakan konsumsi plastik sekali pakai. Contohnya botol kemasan sekali pakai, sedotan. Memang terlihat simpel, 1-2 botol, 1-2 sedotan. Namun bila dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia ataupun Kota Medan ataupun Deli Serdang, ini akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya apabila dibuang secara sembarangan. Dan hari ini kita lihat sendiri, di hampir seluruh titik sungai di Indonesia itu terjadi tempat penumpukan sampah. Kita berharap anak-anak muda sebagai agent atau agen perubahan untuk mengkampanyekan gerakan peduli sungai ataupun lingkungan. Lalu apa saja kegiatan yang sudah terlaksana dan sedang direncanakan di dalam organisasi GPS Tembung? Jadi kegiatan yang telah terlaksana dan telah kita lakukan yaitu adalah namanya susur sungai. Susur sungai ini adalah kegiatan mengarungi sungai menggunakan tubing, yaitu ban dalam kendaraan truk yang kita isi angin dan kita menggunakan life jacket, kita mengarungi sungai. Jadi dalam proses mengarungi ini kita juga melakukan namanya kegiatan penanaman pohon di bibir sungai, sempadan sungai gitu. Kalau kita melakukan kutip sampah, kita di sini tagline-nya sungai bersih itu sungai yang sehat. Jadi sembari kita mengarungi, kita bermain air, kita juga melakukan pemutipan sampah-sampah yang menghambat di aliran sungai maupun yang di sempadan-sempadannya. Lalu kita kegiatan edukasi-edukasi, kita banyak bekerjasama dengan mahasiswa, pelajar, dan beberapa stakeholder untuk mengadakan kegiatan beling untuk bicara lingkungan. Lalu kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui ruang edukasi kita yang bernama Sanggar Literasi Tembung. Berbagai kegiatan mitigasi seperti penanaman, penghijauan, lalu ada kreasi sampah dan sebagainya kita lakukan di sini. Juga kita melakukan kegiatan simulasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor. Terima kasih Bang telah menjelaskan organisasi GPS Tembung, dan saya sangat mengapresiasi sekali organisasi